Bismillahirrahmanirrahim. Wal uzlatul awla idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Mana? Wal uzlatul awla idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Mana? Aula idza au khafa min wal uzlatul aula idza fasada zaman au khafa min fitanin bidinin mubtala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal uzlatu utawi uzlah. Apa uzlah itu? Menyendiri, ya menjauh dari masyarakat umum ketika masyarakat banyak yang rusak, termasuk anak dipondokkan, biar enggak kena lingkungan pengaruh yang enggak baik. Ya, itu namanya uzlah. Uzlah seperti itu mas, aula lebih baik, lebih utama. Idza fasadaz zaman, apabila zaman telah rusak. Tapi begini itu bagi yang bukan ulama. Kalau bagi ulama pejuang ya justru malah tampil dandani masyarakat yang rusak, jangan malah lari ya. Orang awam daripada kena pengaruh yang jelek mending menghindar, namanya uzlah. Au khaufa atau khawatir, takut min fitanin dari fitnah-fitnah. Fitnah macam-macam, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang benar-benar ulama malah diolok-olok, dibuli-buli, ya, yang bukan ulama bermodal gamis sama jubah, malah disebut sebagai ulama, padahal bukan ulama. Situasi ruwet seperti itu, mending nggak usah ikut-ikut mereka, menjauh saja. Namanya uzlah, ngerti ya? Mubtala dan diberi bala, diberi musibah, diberi ujian, bidinin agamanya. Yakni maksudnya al-aula inda fasadiz zaman wa khaufihi min fitanin, yang lebih baik, yang lebih utama ketika zaman rusak daripada anak-anak katut rusak ya. Ketika zaman telah menjadi rusak, wa khaufihi min fitanin, dan ketika orang takut adanya fitnah kayak sekarang ini banyak huwak-huwak, yang benar jadi dianggap salah, yang salah dianggap benar. Zaman yang ngaji terus kayak begini, tahu dalil Quran, tahu sunnah, tahu kitab, ya kan? Terus akhirnya baca yang huwak-huwak, zaman tahu bahwa itu salah. Kenapa sampean tahu itu salah? Karena wis ngaji sing sak bener. Tapi bagi masyarakat umum, arek UB, arek ITS, arek ITB, arek IPB yang enggak tahu begini-begini, mereka taunya agama ya dari hoak-hoak itu enggak karu-karuan. Ya. Itu namanya fitnah. Wa khaufihi min fitanin, dan takut fitnah-fitnah, ta'utu ala din, yang mana fitnah-fitnah itu akan mengenai agama. Nah, yang lebih baik ketika zaman rusak, khawatir terjadi fitnah yang menimpa agama, apa yang lebih baik mas? Al-i'tizalu anin nas. Apa? Menyendiri, ya, menyingkir dari umumnya manusia, dah membatasi pergaulan, termasuk begini, bergaul dengan yang sesama pondokan, bergaul yang sesama NU, bergaul yang sesama santri, nikah dengan yang sesama santri, itu semuanya masuk kategori konsep iktizal, uzlah.
Waqad wasafa sallallahu alaihi wasallam zamanal uzlah. Benar-benar Kanjeng Nabi menggambarkan, mendeskripsikan zamanal uzlah. Kapan zamannya uzlah itu? Nabi sudah memberi gambaran. Faqala, Kanjeng Nabi dawuh, idza ra'aitumun nas, jika kamu telah melihat umat manusia, marajat uhuduhum, lepas ikatan janji mereka, wis enggak kena dipegangi ucapannya, enggak kena dipegangi janjinya, maksudnya zahaba hilang al-wafa'u, komitmen memenuhi biha janji-janji itu, wa khaffat amanatuhum, dan menjadi enteng amanah-amanah mereka, diamanati jabatan direktur perusahaan, direktur rumah sakit, diamanati jabatan DPR, bupati, wali kota, itu dianggap enteng aja. Terus padahal besok hisabnya berat. Wa kanu hakadha, dan umat manusia sudah seperti ini, campur aduk enggak karu-karuan. Apa seperti ini itu? Wa syabbaka baina asabi'ihi. Nabi ngapurancang di antara jari-jarinya Nabi. Begini. Nanti kalau orang sudah pada begini, campur aduk enggak karu-karuan. Faqala lahu Abdullah, lalu berucap kepada Kanjeng Nabi si Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ma asna'u inda dzalik, apa yang harus aku lakukan ketika terjadi hal seperti itu? Apa? Ketika ada tanda-tanda orang sudah tidak komitmen menepati janji, amanah dianggap enteng-entengan ya. Apa yang harus aku lakukan ketika itu? Ja'alani Allahu fida'ak. Semoga Allah menjadikan aku jadi penebusmu. Qala, Nabi bersabda, kalau sudah rusak gitu mas, ilzam baitaka. Tetaplah kamu ada di rumah. Seperti wilayah-wilayah RT RW lingkungan yang banyak terjadi penularan COVID. Apa? Di rumah, ya dah. Mungkin gara-gara di rumah enggak iso golek duit, tapi enggak patek nyekel duit selamat, itu lebih baik daripada nekat golek duit tapi nyonyor. Apa nyonyor? Ya nyonyor. Ilzam, tetaplah kamu baitaka di rumahmu. Wa amsik alaika lisanak, tahan kendalikan olehmu. Ya, gila. Apa ini? Lesan. Kalau sekarang enggak lesan, ujung jari. Bodoh aja. Di zaman akhir itu ininya mingkem, ininya yang berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Hari itu ini mingkem, ininya yang berbicara ke sana kemari. Halo, hati-hati zaman ini. Sadurunge nge-share. Tadi ada yang WA dari teman Jakarta, salah satu akhwat dari kelompok partai tertentu, ngilok-ngilok nih Pancasila. Polisi juga enggak bodoh. Ada cybercrime kan? Ada patroli cybercrime. Temu tadi sudah dikirim fotonya, sudah disidik oleh kepolisian. Ternyata dia akhwat. Makanya di pondok sini namanya bukan akhwat, bukan akhi ukhti. Di sini namanya Kang, Yu, Sam, Oyi. Hati-hati. Wa amsaka alaika lisanak, wa amsik, tahan, kendalikan, alaika atasmu lisanaka lisanmu. Wa khudh ma ta'rif, ambil sesuatu yang Anda tahu.
Sekiranya kamu tahu itu jelas, aman secara hukum, ambil. Tapi kalau kamu nggak tahu, daripada nanti bermasalah di belakang, mending nggak usah menerima. Ya tak? Wacak tinggalkan olehmu, matungkir, sesuatu yang kamu nggak tahu, nggak mengenalnya. Dulu beberapa DPR Kota Malang itu kena berapa puluh orang itu, 40-an mungkin. Kena KPK. Beberapa itu perkaranya nggak tahu, diberi duit, tahu-tahu diterima. Ya, dia kayak nggak salah, mau diberi. Nggak taunya itu duit nggak jelas. Yang lain kena, yang memberi kena, dia juga kena 4 tahun. Hati-hati, ambil yang sekiranya kamu tahu. Yang nggak tahu nggak usah diambil, cari selamat. Mari ini nyate. Lek ra iso nyate gampang ae. Kompor diuripi, sundut nang di kompor, we uyah mangan. Beres. Aja mateng-mateng rada entah-entah titik tambah sehat. Rada kotot-kotot. Itu yang mas-mas, mbak-mbak, belungan-belungan, das-das nanti diumbah sing resik, cemplung nih wajan yang besar itu, kewodok ya sampai mateng. Terus diberi bumbu sederhana, terus diliwet mangan rame-rame. Pokoknya yang mas-mas gede-gede, mbak-mbak gede-gede, jangan nyate dulu sebelum belungannya habis. Kalau nyate dulu, belungannya dibuang, dosa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi amril khassah. Wa alaika tetaplah kamu bi amril khosoh urusan pribadi. Yang penting zaman anakmu, istrimu, keluargamu beres, itu urusi sudah. Kalau zaman ngurusi yang masyarakat umum, enggak berhasil, tambah kamu yang kena pengaruh mereka. Ya, beberapa orang yang enggak kuat benar, coba-coba ikut golongan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut partai di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awalnya niatnya baik, saya ingin meng-NU-kan mereka. Apaan nih, DE sing hilang ke NU-annya. Gak selamat. Ya, urusan pribadimu, keluargamu. Watak tinggalkan olehmu, angka darimu, amrol amati ngurusi yang umum. Kamu gak mampu, ya selamatkan aja keluargamu. Kecuali orang yang top-top, yaitu tadi kayak Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, orang lain yang takluk, bukan dia yang takluk. Wa wasafa dan menggambarkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika zaman tersebut, zaman uzlah, fi hadisin akhar, di hadis yang lain. Apa gambarannya? Bi annahu hina la ya'manur rajul jalisahu. Bahwa zaman uzlah, zaman harus menyendiri, enggak usah banyak-banyak bergaul, yaitu ketika seseorang sudah tidak merasa aman, layak man. Jalisahu dengan temannya. Nyari teman amanah, jujur, cek angel. Pak Dibis itu, masnya Umi, itu punya teman sejak kuliah di Ponorogo. Lalu setelah tamat masih akrab bertahun-tahun. Terus akhirnya karena akrab, kerjasama duit modal berapa juta. Begitu duit modal segitu dia bawa, hilang sudah. Padahal sudah akrab bertahun-tahun. Cek angele golek konco sing jujur, sing amanah. Allahumma shalli ala sayyidina. Pemaneh urusan cewek ayu, wah angel. Sampeyan duwe calon wayu, terus mau titip ning kancamu. Mas tolong jogon yo, iki aku oleh beasiswa ning Amerika. S2 plus S3 pisan 5 tahun. Tolong calonku jogon yo. Beres wis budal. Aman mulai bergelar doktor marani kancamu. Di calonku wis di anak loro. Pager mangan tanaman. Jadinya begitu. Kalau sudah sulit mencari teman yang
amanah, jujur, udah jangan banyak-banyak bergaul. Dulu itu ada ustadz biasa ceramah-ceramah, cuma saya nggak terlalu akrab ya kenal itu. Tahu-tahu ke rumah minta pinjaman, nggak banyak sekitar 3 juta. Itu sudah 10 tahun lebih. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Nyaur apa enggak ya nggak ada kabar. Iya ya nggak ada. Padahal wis biasa ceramah, qala ta'ala, qala Rasulullah. Lah orang kayak begitu ceramah kan yang nguatirno. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa huwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. Wong awam kan enggak ngerti, pinter dalil. Wa qala sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nasara yang sunasron wa mansuron. Kacau. Koncone dihapusi umat ya kira-kira juga dihapusin dalil ngawur. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Harus uzlah itu kapan? Ketika sudah sulit mencari teman yang bisa dipercaya. Wa fi haditsin akhar, di hadis lain zaman uzlah itu begini. Anna dzalika zaman katsirun khutaba'u qalilun ulama'u. Zaman itu adalah katsirun banyak khutaba'uhu penceramahnya. Sing pinter orasi, pinter ceramah, wakeh. Orasi ning acara aksi. Ayo Mas mengadakan aksi apa? 213. Orasi pinter, orator banyak, penceramah banyak. Zaman yang rusak harus uzlah itu. Tapi qalilun ulama'u, sedikit ulamanya yang benar-benar ulama mengerti tafsir, mengerti kitab Ihya Ulumuddin, mengerti Sahih Bukhari Muslim, mengerti tasawuf, bagaimana menata hati, jarang sekali. Mereka hanya menang penampilan. Nah, kalau sudah zaman kayak begitu, ente harus menghindari situasi kayak begitu. Situasi apa? Oratornya banyak, penceramahnya banyak, yang alim hanya sedikit. Dilalah kersane Gusti Allah neng Pondok Lirboyo, Sarang, Sidogiri, Ploso. Itu banyak orang-orang alim-alim, kitab seberapapun mereka mengerti, tapi enggak patek iso ceramah. Sejatinya ya itu yang harus kita ikuti, jadikan panutan. Ojo mekur ceramah oksa aksi, orosa orasi. Apa? Cirinya zaman harus uzlah, banyak oratornya, ya, sedikit ulamanya, ya kan? Kasirun su'aluh, banyak yang minta. Di mana-mana proposal numpuk, berarti yang minta banyak. Qalilun mu'tuh, hanya sedikit yang mau memberi, ya. Al-hawa fihi qaidun, al-hawa hawa nafsu, di dalam zaman kayak begitu, qaidul ilmi, yang mengendalikan ilmu. Ilmu dikendalikan nafsu, bukan nafsu dikendalikan ilmu. Qala mengucap si sahabat, wa mata dzalika, kapan hal itu? Ulamanya sedikit, penceramahnya banyak, yang minta banyak, yang memberi sedikit, yang dituruti hawa nafsu. Itulah. Seharusnya kita yang manut syarak, tapi diwalik syarak yang manut kita, kan rusak. Kapan itu? Qala Nabi bersabda, idza umitatis salatu, idza umitat, jika telah dimatikan as-salatu sholat. Alhamdulillah kemarin enggak jadi kaku PPKM-nya, ya. Musyawarah lama di rumah dari Jakarta sekitar 3 jam. Terus akhirnya diralat kan? Itu
Itu enggak ada penutupan masjid. Tapi yang dilarang itu berkerumun. Alhamdulillah. Itu kalau sampai enggak diperjuangkan ya bisa-bisa ditutup temenan masjid. Ini umitat as-salatu. Apa? Salat telah matikan. Untung neng sabilillah ono Pak Didik, endi Pak Didik? Hai, rotok ngawur Didik wi. Jadi kokon nutup barang pancet dibuka ae. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang yang menjaga misalnya masjid ditutup, dijaga satpam. Sing jogo yo kenemenen. Sebetulnya yang harus dijaga itu jangan ada kerumunan. Perkara ada tamu, kemudian mampir sholat orang 2, orang 3, kan enggak terjadi kerumunan, monggo sholat, kan gitu, lewat pintu samping. Masuk wong ngarep mampir sholat wong loro tetap enggak oleh. Apa kerumunannya wong loro kok kerumunan? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan zaman rusak yang harus uzlah, sholat dimatikan, ditiadakan, ya. Wa qubilat ar-risha, dan telah diterima duit sogoan. Supaya mau begini, wae duit. Supaya menu begini, wae duit. Suwe-suwe, ya wis. Haram barang, ya wis. Mulai wis marindri, nerimo. Wa yuba'uddin. Dan ketika dijual agama ini, bi'aradin yasir, dengan harta benda yang hanya sedikit, minat dunya dari dunia. Insyaallah. Di beberapa lingkungan sudah terjadi kayak begitu. Pilihan lurah pakai sogoan, pilihan bupati pakai sogoan, pilihan DPR pakai sogoan. Kadang yang disogok masyarakatnya, kadang yang disogok pejabat komisi pemilu itu. Suaraku lah biro, dapat 10.000 untuk jadi kursi berapa? Zaman suaranya zaman kurang 1.000, tambahnya 1.000. Tambahnya 1.000, 300 juta, gitu. Akhirnya orang yang mestinya nggak jadi DPR, gara-gara itu malih ongkoni nambah. Wis rusak wis. Kalau seperti itu tidak dijamin yang jadi DPR orang baik-baik. Tidak dijamin yang jadi pejabat, jadi bupati orang yang baik-baik. Dulu itu ada bupati bodoh. Tapi karena mainnya kayak begitu, jadi diundang oleh Mata Najwa yang putranya Pak Quraisy Hamid. Kan pinter si Najwa Syihab. Ditanya, berapa persen anggaran pendidikan di kabupaten? 100%. Anggaran pendidikan 100%. Anggaran yang lain, anggaran kebersihan, pembangunan, 100% juga. Berarti anggarannya 500%. Opo, kayak begitu itu loh bisa jadi bupati. Kan konyol banget. Abuh. Fannaja, carilah keselamatan. Wahai hak, awas kamu. Kurang ajar kon nek ramanut. Suma kemudian an-naja, cari keselamatan. Enggak harus dapat duit banyak, yang penting selamat. Wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbar, semua yang disebut di dalam hadis-hadis di atas, hadis ini, tarauhu bi'ainika, kamu melihat sendiri dengan mata kepalamu kan? Katanya tanda-tanda harus uzlah ada sogok-sogokan. Sekarang ada banyak sogok-sogokan. Tanda-tanda harus uzlah yang banyak orang pintar orasi, pintar ceramah, ulamanya sedikit. Kan ya di beberapa kota seperti itu. Untung seman manggen desa akeh kiai. Nang kutha kono sing akeh wong pinter. Hal yang disebutkan di hadis ini, kamu melihat sendiri dengan mata kepalamu. Fi zamanika, di zamanmu ini. Wa ahlihi, dan di penduduk zaman itu.
Berikutnya lagi, an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, inna fil uzlati rahatan min khulata'is su. Sungguh di dalam uzlah menyendiri, wis ngupeni anak bojo, ngarit, ngupeni sapi, ya. Enggak usah campur sing wong macem-macem kalau memang masyarakat rusak. Uzlah seperti itu, Mas. Rohatan bisa terhindar min khulata isu dari teman-teman yang jahat. Wa kana Nawawi rahimahullah, kalau Jawa wa kana Nawawi itu Jawa. Kalau luar Jawa Nabawi. Wa kana Nabawi. Mana itu? Maduro. Nabawi. Rahimahullah yaqulu berucap, wallah alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Laqad halat al-uzlah fi hadzal zaman. Benar-benar telah tiba saatnya uzlah fi hadzal zaman, di zaman ini. Di zamannya Imam Nawawi itu loh sudah harus uzlah, apalagi sekarang. Sekarang kalau zaman di Jakarta di mana-mana, zaman akan merasakan, menyimpulkan harus uzlah. Campur, ketemu ustadz macam-macam. Kalau sama nanti alumni sini, alumni Ploso, alumni Lirboyo, yang Jakarta, meneng jangan gampang ikut-ikut acara-acara. Kecuali setelah di sana setahun 2 tahun kenal, sesama alumni Lirboyo, sesama alumni Nggase, sesama alumni Ngade, sesama alumni Ploso. Nah, mulai golek bolo. Oleh bolo telu papat, ngumpul lah ngaji kitab begini, diwaca gantian. Suwe-suwe oleh konco, nah itu. Jangan ikut yang umum, rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala in halat fi zamanihi fa fi zamanina hadza wajabat. Wala in halat, dan sungguh andai benar-benar telah tiba saatnya uzlah atau halal, sungguh andai benar-benar halal uzlah fi zaman, di zamannya Imam Nawawi, fa fi zamanina, maka uzlah di zaman kita ini, uzlah di zaman kita ini wajabat, hukumnya malah wajib. Wafturidot, dan difardukan. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah li Sufyan Ats-Tsauri, ausini wahai Sufyan Ats-Tsauri, ausini wasiati aku. Faqala lahu, lalu Sufyan Ats-Tsauri berucap kepada Sufyan ibnu Uyainah, aqlil min ma'rifatin nas, aqlil kurangi olehmu, kurangi sedikitkan olehmu berkenalan dengan manusia. Koncoan ra usah akeh-akeh tambah sumpek. Mas tatokta sedapatmu, fa innat takhallusa minhum syadid, sungguh menyelamatkan diri minhum dari kejahatan mereka, syadidun sangat berat. Wa qala al-Fudail, hadza zamanu ihfad lisanak, ini adalah zamannya sabda Nabi, ihfad lisanak, apa? Jaga lisanmu. Wa akhfi makanak, sembunyikan, samarkan tempat domisilimu. Sekarang malah sukanya menviralkan dirinya. Jadi YouTuber terkenal, suwe-suwe bauli wong akeh, suwe-suwe jadi target man. Ya, tambah urip enggak tenang. Dulu ada santri sini, kalau enggak salah asalnya dari Bogor. Itu mondok di sini tapi tidurnya itu pindah-pindah. Di dekat situ sekitar Langgar Arif, dia punya kos-kosan. Di Mbadut sana juga punya kos-kosan. Ya besi santri kok. Kadang sini, kadang kono, kadang. Terus
matur ke saya, Pak Taisa. Saya pengen ngomong empat mata. Ya enggak apa-apa. Jam berapa? Nanti sekitar jam 1 malam. Oke. Ternyata problemnya banyak, dikejar-kejar orang. Daripada terjebak masalah-masalah begitu. Karena di sono itu kadang ada mafia, ada LSM, ada geng motor, ya ada geng-geng macam-macam. Yang ketika 1-2 mereka geding benci sampean, sama enak-enak ngopi ning warung di parane kamplengi. Daripada ngono-ngono mending enggak usah masuk lingkungan seperti itu. Kayak neng desa ngopeni anak, harun duwe TPG didik-didikan, mari maghrib terus yasinan, mulang Quran didik, terus karo ngarit, ngono wis aman. Dene zaman dadi wong kuat temenan. Gelut siap, hizib siap, duit yo. Siap, sembarang yo. Siap tampilo lek zaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah zaman ihfad lisanak. Apa? Zaman jaga lisanmu. Wa akhfi makanak. Samarkan, sembunyikan tempatmu. Wa alij qalbak. Obati hatimu. Wa khud ma ta'rif. Ambil yang kamu tahu. Wa ta'ma tungkir, tinggalkan yang kamu tidak tahu. Wa qala Tsauri, Sufyan Tsauri berucap, hadza zamanus sukut waluzumil buyut. Ini adalah zamannya diam, enggak usah banyak bicara, enggak usah banyak nyebar-nyebar, ngeser-ngeser. Ya. Ya wis dadi perkara, mbak-mbak sing ayu-ayu ngene difoto-foto ngene disebar. Ana wong seneng goleki sampean. Apa? Di tracking. Ketemu, alamate Karangampel. Parani digendak, dijanji-janji macam-macam. Oke, gelem janji jagongan. Ditawani makanan apa-apa, enggak tahunya di situ ono biusnya. Habis minum itu, makan itu, kena zaman lemes, bawa sudah. Dijual ke tempat lokalisasi. Makanya aja seneng-seneng nge-share. Ayu disimpen ayu. Ayu iki ora usah ditawa-tawane payu dhewe ya. Apa rumangsa ayu itu disebar, di-share. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu enggak ganteng, yo payu rapi. Ya, payu lah yo payu. Ini apa zamannya diam. Waktunya diam. Waluzumil buyut, dan tetap ada di rumah. Wa qala Daud At-Tai, berucap si Daud At-Tai, li ba'di ashabih, kepada sebagian dari murid-muridnya, sahabatnya, apa? Sum'anid dunya, berpuasalah kamu dari dunia. Ya, please, you fast. Silahkan Anda puasa. Anid dunya, dari dunia, puasa dari dunia. Waja'al fitrakal akhirah. Kapan berbukanya? Jadikan berbukamu ketika sudah mati. Mati, begitu mati, masuk alam barzakh, masuk alam akhirat. Itulah saat kamu berbuka. Selama hidup di dunia berpuasa dari yang haram, berpuasa dari yang subhat, berpuasa dari seneng-seneng nuruti nafsu, puasa terus. Kapan berbukanya? Kalau sudah mati husnul khotimah, itulah saatnya kamu berbuka. Wa firra minan nas, larilah kamu dari jahatnya orang lain. Firaraka minal asad, seperti kamu lari dari bahayanya singa. Hati-hati. Mondok itu bener. Nanti kalau sudah tamat dari pondok berkeluarga,
Nyari kumpulan ya cari kumpulannya orang pondokan. Mulai aktiflah di ranting NU. Di NU itu pengurusnya orang pondokan-pondokan. Fahaula salaf as-salih ajma'u ala tahdhir min zamanihim wa ahli. Ulama-ulama salaf salih ini ajma'u bersepakat apa? Ala tahdhir, mewaspadai, mewarning, hati-hati min zamanim dari zaman mereka, zaman yang rusak itu. Wa ahli dan penduduk di zaman itu. Wa asaru al-uzlah dan mereka lebih memilih uzlah. Apa uzlah? Menyendiri, menghindari lingkungan yang rusak. Wa amaru dan mereka memerintahkan, watawasau mereka saling berpesan biha supaya uzlah. Wala syakka annahum kanu absara wa ansah. Wala syakka tidaklah ragu annahum bahwasanya ulama-ulama salaf saleh kanu absara mereka lebih tahu, lebih melihat, lebih awas, wa ansaha dan lebih tulus, wa anna zaman lam yasir ba'du, wa anna zaman dah bahwasanya zaman lam yasir tidaklah menjadi khairan lebih baik tahun setelah ulama salaf saleh ini. Kira-kira zaman semakin akhir semakin baik apa semakin enggak baik? Semakin enggak baik lah. Itu loh zaman ulama salaf soleh. Itu sudah beberapa orang dianjurkan uzlah, apalagi sekarang. Pokoknya mondok. Cuma sayangnya awal mondok itu nangis ya. Biar nono mbak-mbak mondok nangis istiqomah ning lantai luru kidul omah. Ndure kolam itu. Sore mesti istiqomah ning kono, jam tertentu. Saya nanya Umi, sapa iki jarno masih ku wiritan ya wis. Suwe-suwe kerasan. Kayak lapo nangis bareng. Bal asyarru, bahkan sekarang zaman itu lebih jelek. Wa amarru dan lebih pahit. Nas'alullahal hifdha. Kita mohon kepada Allah al-hifdha, mohon supaya dijaga. Amin. Wassalamata, mohon keselamatan. Amin. Min hadza zaman, dari kerusakan zaman. Wa ahli dan penduduk di zaman yang rusak itu. Kita mohon tadi bijahi nabiyih, wasilah dengan pangkatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbih, keluarga dan para sahabatnya. Wa kadza idza khafal wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidza kamumatsila maneh. Wa kadza idza khafal wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidza kamumatsila maneh. Wa kadza idza khafal wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidza kamumatsila. Wa kadza idzal khafal wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidza kamumatsila. Wa kadza demikian pula sebaiknya uzlah idza khafa, jika orang takut khawatir al wuqu'a terjerumus bi syubhatin pada sesuatu yang syubhat. Nyambut gawe neng kutho macem-macem, kena bang didil, kena sembarang. Wes, mending balik kono, balik neng nanti, balik neng Pacitan. Au fi haramin, atau malah terjerumus di dalam haram. Au mumasila, atau yang serupa, lidzalika, pada itu semua. Nah, sekiranya sulit menghindari syubhat haram, mending
uzlah. Tapi sekali lagi, untuk ulama yang kuat sembarangi, bolone akeh, punya jaringan, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan lobby, punya kekuatan dalil, punya kekuatan hizib, iso gelut barang. Nah itu harus tampil di tengah-tengah masyarakat memperbaiki keadaan. Perkara yang lemah-lemah daripada jadi rusak mending uzlah. Nah ya. Al-Fatihah.